Warga desa kembali berdatangan mengurus jenazah Pak Badri. Asmara yang masih bersedih ditemani Bu Andin mencoba menguatkannya. Sementara Bu Fatma, ia terbaring lemah di atas ranjang yang ditemani oleh April. Suasana duka berturut-turut menyelimuti panti membuat sebagian warga desa sedikit curiga. Pasalnya kematian mereka jelas-jelas bukan karena penyakit. Pak Darto selaku kepala desa meminta anak-anak panti agar dipertemukan dengan Bu Fatma, ditemani rekannya Karyo Cicit dari tertua desa. Pak Darto mengetuk pintu kamar Bu Fatma dan April membukanya. April mempersilahkan Pak Barto dan Karyo masuk. Terlihat Bu Fatma masih terduduk lemas merebahkan badan di sebuah bantal. "Kami di sini ingin tahu sebenarnya ada apa yang terjadi di panti asuhan ini?" tanya Pak Darto. Bu Fatma yang mendengarnya sempat menoleh ke arah April. April hanya mengangguk kemudian keluar menutup pintu. Pak Darto mengambil kursi dan duduk di atas. Sementara Karyo enggan untuk duduk dan tetap berdiri. "Saya juga tidak tahu, Pak," ucap Fatma. Pak Darto dan Karyo sontak sedikit terkejut mendengar ucapan Bu Fatma. "Bagaimana ibu bisa tidak tahu? Jelas-jelas ibu adalah pemilik panti. Bagaimana mungkin ibu tidak tahu?" tanya Darto lagi. "2 hari sebelum ini, anak panti saya bernama Riri tiba-tiba mengeluarkan ular dari mulutnya. Tapi beruntung dia masih bisa selamat. Dan setelah itu, besoknya anak saya Sania melukai dirinya sendiri hingga mati. Dan saat kami pulang dari pemakaman, kami sudah disambut dengan Badri yang tergeletak di lantai dengan pisau menancap di kepalanya," ucap Bu Fatma. Bu Fatma mulai menangis. Ia tak kuasa menahan air matanya, takut sekaligus bingung. Pak Darto membisikkan sesuatu kepada Karyo. "Sepertinya sejarah kelam desa ini terulang kembali," ucap Pak Darto. Bu Fatma sontak bingung. Sejarah desa apa yang dimaksud Darto? "Panti asuhan ini sepertinya diteluh, Bu. Desa ini dulunya adalah desa yang makmur, damai, dan sejahtera. Semua orang hidup bahagia di desa ini. Namun, tiba-tiba semua orang di desa menderita. Semua petani gagal panen. Satu persatu orang di desa mati kelaparan. Penyakit-penyakit aneh mulai bertebaran. Semua seketika berubah. Akhirnya, orang-orang di desa ini memutuskan menyembah musuh umat manusia, setan. Setiap hari orang-orang di desa melakukan ritual pemujaan kepada setan. Hingga akhirnya setan memberikan apa yang orang desa inginkan. Desa seketika kembali makmur. Hasil panen berlimpah. Semua penyakit di desa lenyap seketika. Dan mereka memutuskan untuk kembali berdoa kepada Tuhan, lupa dengan setan yang orang-orang sembah sebelumnya. Setan yang geram dengan perlakuan orang-orang terhadapnya, ia mengirimkan kutukan. Akhirnya orang-orang di desa ini kembali sengsara. Satu persatu dari mereka mati. Setelah itu mereka mencoba mencari cara untuk menghindari kutukan tersebut. Akhirnya orang-orang di desa ini menemukan cara. Mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah keluarganya yang telah mati. Mati karena kutukan, supaya setan mengira bahwa rumah tersebut telah menerima kutukannya, ucap Pak Darto. Bu Fatma sedikit membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang Pak Darto katakan. "Lalu, kenapa pintu rumah Pak Badri tidak dicat merah?" tanya Fatma. "Saya kurang tahu. Yang jelas, Badri mengganti pintu tersebut sebelum membawa ibu dan anak-anak panti ke rumahnya. Kami semua sempat melarangnya, namun ia tetap bersikukuh untuk mengganti pintu rumahnya," ucap Pak Darto. "Pak, saya kenal dekat dengan Badri. Tidak mungkin Badri membiarkan anak-anak dan rumahnya terkena kutukan setan tersebut," ucap Fatma geram. "Bu, saya dan Badri adalah sahabat sejak kecil. Dia tidak melakukan hal yang tidak-tidak, kecuali dia diperintah atau diancam.
Bu Fatma sontak terkejut dengan kata-kata yang dilontarkan, seperti mewakili sebagian jawaban dari misteri ini. Darto dan Karyo segera meninggalkan Bu Fatma. Ia termenung seperti ditampar oleh penjelasan Darto dan Karyo. Sekarang ia tahu harus bagaimana. Bu Fatma harus melindungi anak-anak. Pintu tiba-tiba dibuka. "Bu, Arji hilang." Dimas, Reja, dan Andi disuruh mencari di luar rumah, sedangkan yang lain mencari di sekitar dalam rumah. Tak lupa polisi pun ikut membantu mencari kemana perginya Azri menghilang. Kiki dan Sandi selaku anak panti yang dekat dengan Azri memberikan sebuah informasi bahwa terakhir mereka melihat Azri dibawa oleh perempuan. Polisi yang mendengarnya langsung mengeluarkan sebuah catatan, menulis apa yang dikatakannya. Setelah menyimpulkan bahwa pelakunya mungkin salah satu orang dari anggota panti, pihak polisi pun pamit undur diri. Dimas berusaha membuka pintu merah di depannya. Ia kembali berada dalam kegelapan, kosong, sunyi, dan sepi. Kabut asap dan cahaya remang-remang mengisi kekosongan kala itu. Dimas terus berusaha membuka pintu merah tersebut. Namun, pintu seperti terkunci. Dimas kemudian berjalan di tengah-tengah lorong yang gelap. Sunyi. Itu yang Dimas rasakan. Perlahan, pintu merah yang ada di depannya terbuka. Dimas berdiri melihat pintu yang terbuka. Alangkah terkejutnya, di dalam pintu terlihat Sania, Pak Badri, dan Arji dengan wajah hancur. Mereka hanya berdiri mematung menatap Dimas. Dimas yang mulai ketakutan berbalik berusaha kabur. Teriakan dari ketiganya bersamaan menyebut nama Dimas. Dimas menutup telinganya. Sebuah suara mendengung menusuk telinga. Angin besar menerpa Dimas. Dimas berusaha menahan tubuhnya agar tidak terbawa oleh angin kencang. Dimas kemudian duduk supaya ia tidak terhempas oleh angin. Teriakan namanya kembali terdengar. Dimas terus menutup telinganya. Ia merasa suara tersebut mengganggunya. Suara dengungan itu seperti pisau yang menusuk telinganya. Suara tersebut sangat bising di telinganya, ditambah dengan hembusan angin yang terus mencoba menerpa Dimas. Sosok menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapan Dimas. Mati. Dimas sontak terbangun. Lagi-lagi ia bermimpi buruk. Entah yang keberapa kali ini terjadi kepada Dimas. Rasanya mimpi ini seperti menghantuinya setiap malam. Dimas. Suara parau kembali memanggilnya. Dimas yang sadar sontak mencari keberadaan suara tersebut. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari tahu asal suara itu. Suara kembali terdengar. Dimas bingung. Ia kemudian melihat kedua temannya. Dimas terkejut karena Reja dan Andi tidak ada di atas ranjang mereka. Dimas memanggil kedua nama temannya itu. Menunggu sebentar, namun tidak ada jawaban dari keduanya. Ia kemudian bangkit, namun suara terdengar lagi. Dimas kembali celengak-celinguk mencari asal suara tersebut. Mencoba menoleh ke atas, dan hasilnya tidak ada apa-apa. Saat Dimas ingin bangkit, tubuhnya tiba-tiba tersungkur di samping ranjang. Tubuhnya menjadi kaku, lehernya terasa seperti dicekik oleh jeratan rambut. Ia terus memegangi lehernya. Lalu dengan perlahan ia mencoba meminta tolong dengan suara yang lirih. Tidak ada yang mendengarnya. Suara Dimas begitu pelan. Dimas mulai kehabisan nafas. Tubuhnya mulai pucat, berkeringat. Hampir beberapa menit ia tercekik. Tiba-tiba cekekan di lehernya mulai mereda. Dimas kembali mendapatkan nafas. Tubuhnya kembali dalam keadaan yang normal. Seketika kondisi sunyi seperti menyelimutinya.
Dimas membelalakan matanya berusaha melihat ke sekitar. Sayatan besar menyayat punggung Dimas dan merobek pakaiannya. Dimas sontak berteriak, namun teriakannya malam itu seperti tidak terdengar oleh siapapun. 2 sayatan besar melukai punggung Dimas. Darah mulai mengucur dari punggungnya. Rasa pedih mulai mendekap tubuhnya. 1 sayatan kembali melukai punggung Dimas. Dan kemudian sayatan tersebut berpindah melukai wajah, membuat bola matanya lepas dari tempatnya. Setelah itu, tubuhnya ambruk. Dimas mengerang kesakitan. Punggungnya dipenuhi oleh darah. Mata bagian kiri tertutup oleh darah yang mengalir. Dimas mencoba merayap layaknya seekor cicak. Ia berusaha keluar dari kamar dengan tubuh dan wajah dipenuhi darah. Dimas mendekati pintu. Ia berusaha menggapai gagang pintu dengan tangan kirinya. Lagi dan lagi tangannya disayat. Dimas mencoba membuka pintu lagi. Kini dengan tangan yang kanan. Dengan sekuat tenaga, Dimas membuka pintu. Ia berhasil. Dimas merangkak keluar dari kamarnya dan berteriak meminta tolong. Reja dan Andi yang kesulitan tidur sepakat menonton acara uji nyali malam itu. Mereka berdua menyaksikan acara tersebut dengan fokus tanpa sedikit pun kantuk di mata mereka. Suara TV yang begitu keras bahkan sampai sedikit menggema. Namun saat mereka fokus menonton acara tersebut, tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Perban menyelimuti wajah Dimas. Bukan hanya wajah, tangan dan badannya juga dibalut dengan perban. Bu Andin yang melihat kondisi Dimas sedikit cemas. Sedangkan Bu Fatma berada di luar bersama 2 polisi yang kemarin datang ke rumahnya. Dimas hanya tersenyum melihat ke arah teman-temannya yang berusaha memberikan semangat kepada Dimas. Kedatangan Bu Fatma yang mengajak bahwa seluruh panti asuhan harus pindah membuat yang ada di dalam sontak menoleh ke arah Bu Fatma. Terlihat wajah Bu Fatma yang sendu habis menangis. Arzi meninggal. Mayatnya ditemukan di belakang rumah Badri tanpa kepala. Ucap Bu Fatma membuat Bu Andin menggelengkan kepalanya. Ia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bu Fatma. Kemudian Bu Fatma menoleh kepada anak-anak panti, mengajak mereka harus pindah hari ini juga. Semua anak panti sibuk mengemasi barang-barang mereka, memasukkannya ke dalam pick up. Sedangkan Asmara, dia mengambil keputusan untuk tetap menetap di desa ini. Asmara menatap langkah Bu Andin dan Bu Fatma. Kemudian menatap anak-anak yang telah berebut tempat di jok pick up. Mobil pun perlahan pergi meninggalkan rumah Asmara. Anak-anak terus melambaikan tangannya ke arah Asmara, begitupun sebaliknya. Mata Asmara mulai berkaca-kaca. Rasanya ia belum siap menerima kesepian ini. Menatap mobil anak-anak panti yang semakin jauh, mata Asmara perlahan menitikkan air mata. Setelah mobil anak-anak menghilang, Asmara kembali masuk ke dalam rumah. Sebuah rumah dengan penampilan yang tampak kuno, sedikit kumuh dan kotor. Anak-anak panti kemudian membawa barang-barang mereka mengikuti langkah Bu Fatma. Bu Fatma merogoh sakunya, mengambil kunci dan membuka pintu rumahnya. Nampak debu berterbangan. Anak-anak dan semua anggota panti kemudian membagi tugas untuk membersihkan rumah. Mereka melakukannya dengan riang tanpa sedikit pun beban di wajah mereka. Kebahagiaan dan tawa kembali mengisi panti asuhan tersebut. Kehangatan yang sempat hilang telah kembali. Sama-sama mereka mengubah rumah kecil menjadi sebuah istana yang tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Saat memasuki jam makan siang, anak-anak sontak berlari kecuali Dimas yang harus didorong oleh Reja. Anak-anak mulai menduduki bangku mereka masing-masing. Mereka makan dengan lahap hingga larut. Bu Fatma yang melihat pemandangan itu
mulai tersenyum. Ia tidak menyangka, di saat yang tidak terduga, ia bisa melihat keceriaan anak-anak lagi. Reja berjalan menuju dapur. Ia mengambil segelas air, namun saat ingin meminumnya, ia mendengar sebuah desiran. Mati. Suara itu begitu jelas terdengar di telinganya. Ia membalikkan badan untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa di belakang Reja. Hingga ia kembali berbalik saat ingin meminum air, lagi-lagi terdengar suara mati. Reja yang sontak membalikkan badan untuk melihat siapa pemilik suara tersebut. Dan lagi-lagi seperti orang bodoh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Reja meneguk air yang ada di gelasnya. Setelah itu tiba-tiba tubuh Reja menjadi kaku, tidak bisa digerakkan. Kaki dan tangannya seperti diikat. Reja terus berusaha menggerakkan badannya, namun hasilnya sia-sia. Ia seperti dililit oleh kawat. Hampir beberapa menit ia berusaha menggerakkan tubuhnya. Tidak kunjung berhasil. Hingga akhirnya ia mencoba melompat dan ia terjatuh. Reja berusaha menggeliat, berusaha meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Reja berusaha melepaskan cengkraman misterius ini. Ia takut terjadi apa-apa. Dan saat ia akan menggeliatnya lagi, tubuhnya tiba-tiba terangkat. Lilitan di tubuhnya semakin kuat, bahkan sampai membekas di lengan dan kakinya. Reja yang kehabisan nafas, panik sekaligus takut. Awalnya lilitan di tubuh hanya semakin mengencang saja. Namun lama-kelamaan, Reja mulai merasakan panas yang amat sangat dari lilitan di tubuhnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan bercak-bercak keunguan dan luka. Reja bingung. Seketika lilitan di tubuhnya terasa begitu panas, seperti kawat yang telah dibakar kemudian dililitkan di tubuhnya. Reja terus berteriak, berharap ada orang yang mendengarnya dan menolongnya. Namun apa daya, nampaknya rumah itu seperti kosong. Reja kesakitan. Tubuhnya mulai mengeluarkan luka bakar yang mengerikan. Pembuluh darah kakinya mulai pecah. Darah keluar melalui luka bakar yang tercipta akibat lilitan itu, disusul dengan darah yang keluar dari lengan. Reja mengerang. Ia sudah tidak kuasa menahan rasa sakit di tubuhnya. Dan akhirnya ia tidak sadarkan diri. Bu Fatma yang memutuskan untuk tidur siang perlahan masuk membuka pintu rumah. Sontak terkejut ketika ia melihat tubuh Reja. Ia mengguncang-guncang tubuh Reja, mencoba memanggil namanya untuk membangunkannya. Namun tidak ada jawaban. Meminta tolong kepada siapapun yang ada, tetap tidak ada jawaban. Panti asuhan benar-benar kosong saat itu. Bu Fatma panik, terus mengguncang-guncang tubuh Reja. Kondisi Reja cukup parah. Beruntung dia tidak terlambat dibawa ke rumah sakit, sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Bu Fatma yang cemas, kondisi ini terulang lagi. Padahal mereka baru saja pindah. Tapi ternyata teror tidak berhenti. Sirine ambulan begitu nyaring terdengar. Terlihat wajah dan tubuh Reja dibalut dengan perban yang berwarna pucat menghiasi tubuhnya. Reja dibawa ke dalam kamar oleh petugas ambulan. Anak-anak panti yang lain hanya menatap, menunjukkan wajah yang sedikit murung. Keesokan harinya, saat sedang makan, tiba-tiba kondisi April merasa tidak enak badan. Ia memegangi lehernya. Terasa kaku dan sedikit ngilu. Ia menghentikan aktivitas makannya dan memijat lehernya. Sesekali menggoyang-goyangkan lehernya. Namun lehernya masih terasa kaku. Dan kepalanya terasa pusing. Ia mencoba mengusir kondisi itu dengan memijat kepalanya. April merasa sedikit aneh. Kepala terasa berat saat digerakkan.
seperti ada yang memegang. Saat ia ingin menyentuh sendok dan kembali makan, tiba-tiba April membenturkan kepalanya ke meja makan. Anak-anak panti terkejut dan berteriak. April terus membenturkan kepalanya ke meja, bahkan seperti palu yang telah memaku sebuah paku. Darah mulai terlihat. Anak-anak mundur beberapa langkah dari meja makan, sambil terus menatap April yang membenturkan kepalanya. Bu Andin melindungi anak-anak dan berteriak memanggil Bu Fatma. Bu Fatma tak kunjung keluar dari kamar Reja. Dengan terpaksa, Bu Andin pergi menghampiri Bu Fatma. Sementara April terus membenturkan kepalanya. Dan semakin lama, benturannya semakin keras. Anak-anak panti hanya dia menonton April yang tersiksa. Mereka ingin membantu, tetapi mereka bingung sekaligus takut. Riri kemudian mencoba menolong. Ia menghampiri April, mencoba menahan kepalanya. Namun sayang, Riri justru terpental. Tubuhnya kejang-kejang. Bu Fatma dan Bu Andin kemudian muncul, menghampiri April, dan Bu Andin mencoba membangunkan Riri yang kejang-kejang. Bu Fatma memegang kepala April dan menjambak rambutnya hingga terjatuh ke belakang. Sedangkan Riri, tubuhnya kejang-kejang dengan mata yang berubah menjadi warna putih pucat. Tubuh Riri mulai pucat. Bu Andin yang melihatnya sedikit takut. Ia sedikit mundur, menjauh dari Riri. Bu Andin masih memanggil nama Riri. Seketika, tubuh Riri tiba-tiba melekuk dan kemudian berdiri tegap melayang di udara. Mati, mati, mati. Kamu tidak akan bisa keluar dari kutukanku. Suara Riri tiba-tiba berubah menjadi berat. Bu Andin sontak terpental seperti ada sesuatu yang menariknya. Tubuhnya menghantam tembok dengan keras. Riri tertawa menatap wajah Bu Fatma. Siapa kamu? Riri hanya berteriak sambil menutup telinganya. Bu Fatma dan anak-anak lain menatap Riri seperti kesakitan. Tiba-tiba Riri berteriak nama Dimas. Bu Fatma dan yang lain sontak menoleh ke arah Dimas. Riri terus mengerang. Tubuhnya semakin naik melayang ke atas. Wajah Riri mendongak. Warna putih di matanya mulai bercampur dengan warna hijau pucat, ditambah urat-urat yang muncul di wajah Riri. Riri yang berteriak dengan mulut yang melebar, membuat luka jahitan di sekitarnya perlahan terbuka kembali. Darah yang mulai mengucur dari lukanya. Riri kembali meneriakkan nama Dimas. Setelah itu, ia ambruk. Bu Fatma menghampiri Riri. Namun Riri tidak menjawab apapun dari pertanyaan Bu Fatma. Kemudian Bu Fatma pergi menghampiri telepon. Bu Fatma menekan tombol di telepon dengan sangat cepat. Kemudian ia mendekatkan telepon ke telinganya. Entah apa yang ia bicarakan. Seorang pria membawa pick up dengan kecepatan tinggi. Bu Fatma duduk di belakang mobil, meletakkan kepala April di pahanya dan meletakkan kepala Riri di pundaknya. Reza, Dimas, dan Bu Andin berada di dalam mobil bersama seorang pria yang menyetir mobil pick-up. Mereka kembali ke desa asal Pak Badri, desa Getih Ireng. Suasana sepi dan sunyi malam itu membuat semua yang ada di pick-up sedikit takut. Bu Fatma terus mengusap kepala April sambil sesekali meniup dan menahan darah yang keluar dari lukanya. Pohon-pohon cemara yang gagah menghiasi sepanjang jalan. Mereka sampai di rumah Asmara, tempat bermulanya teror ini. Bu Fatma berjalan terburu-buru menemui Asmara, ditemani Bu Andin dan Andi yang mengekor. Dengan sedikit emosi,
Bu Fatma mengetuk pintu dan memanggil nama Asmara. Asmara kemudian membuka pintu. Melihat wajah Bu Fatma dan Bu Andin, ia sedikit bingung. "Apa yang terjadi di desa ini?" tanya Bu Fatma dengan nada yang sedikit emosi. Asmara bingung. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Bu Fatma. "Maksud ibu, saya tidak tahu," jawab Asmara. "Setan penyebar maut dan pintu merah di desa ini. Semua yang ada di desa ini pasti berkaitan dengan kejadian yang menimpa anak-anak panti," ucap Bu Andin. Asmara, ia mulai paham dengan kedatangan Bu Andin dan Bu Fatma serta yang lainnya. "Turunkan anak-anak dari mobil, bawa mereka ke dalam. Ada yang harus dibicarakan," tegas Bu Fatma. Bu Andin yang mendengarnya hanya diam, mengikuti apa yang Bu Fatma perintahkan. "Saya tahu semua yang terjadi di desa ini. Desa Getih Ireng. Desa yang menyembah setan kemudian meninggalkannya. Mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah korban kutukan. Namun saya masih tidak mengerti. Dengan tidak dicatnya pintu rumah kamu, dan juga kejadian mengenaskan yang hampir setiap hari menimpa anak-anak panti asuhan," ucap Bu Fatma. Asmara hanya menunduk, mendengar ucapan Bu Fatma seperti badai di telinganya. "Sebenarnya maksud kedatangan kami hanya untuk menanyakan, apakah kamu ada kaitannya dengan semua ini?" tanya Bu Andin. "Apa maksudnya, Mbak? Jadi menurut Ibu dan Mbak, saya yang melakukan semua ini. Membunuh anak panti dengan keji dan membunuh bapak saya sendiri. Mana mungkin saya ada campur tangan dengan kejadian ini, Bu. Saya tidak tahu dengan apa yang terjadi selama ini. Pembunuhan dan kutukan. Saya masih tidak mengerti," ucap Asmara. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut bersama kami dan memilih tinggal sendiri di sini? Dan saat kami kembali, pintu rumahmu sudah dicat warna merah," balas Bu Fatma. "Bu, kalau saya ikut, siapa yang akan menjaga rumah ini? Dan kalau saya tidak mencat rumah pintu saya akan mati. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencat pintu rumahmu saat kami ada di sini? Dia membunuh anak-anak panti dan juga membunuh bapaknya sendiri," bentak Bu Andin. "Jaga mulut Mbak." Bu Andin dan Bu Fatma sontak terdiam. Asmara kemudian pergi menuju kamarnya dan kembali menunjukkan sebuah kertas. "Saya masih punya hati dan saya masih punya otak untuk berpikir. Sudah cukup kepura-puraan ini saya tutupi. Sekarang siapa yang jahat? Ini polisi memberikannya kepada saya. Ini ditemukan di genggaman tangan Azri," ucap Asmara. Bu Fatma membelalak. Ia terkejut sekaligus bingung. "Saya masih tidak bisa percaya." Bu Fatma dengan mata yang membelalak menatap Bu Andin. Diikuti Asmara juga yang menatapnya dengan geram. Bu Andin ketakutan, sambil sedikit demi sedikit memundurkan badannya. "Ternyata selama ini kamu yang menyantet mereka. Kamu juga yang membunuh Azri dan Badri. Kamu juga yang menyebabkan kita semua dihantui rasa takut," ucap Bu Fatma. Bu Andin hanya terdiam. Ia menelan ludahnya dengan sangat cepat dan mengeluarkan keringat dari pelipisnya. "Kamu pembunuh, Andin. Kamu pembunuh." Bu Andin terus memundurkan badannya. Tangannya meraba sebuah panci dan perlahan menggenggamnya. Bu Andin tiba-tiba memukul kepala Bu Fatma dengan keras hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Belum sempat melarikan diri, Asmara juga dibukul beberapa kali dengan panci hingga pingsan. Andi yang berusaha melumpuhkan Bu Andin tiba-tiba dipukul lehernya oleh seorang pria dengan tampang yang menyeramkan hingga Andi pingsan. Bu Andin menoleh ke belakang. Ia melihat pria di belakangnya dengan senyuman keji dan mengerikan. Pria tersebut kemudian menyekap anak-anak, dimulai dari Sandi, Kiki, dan Dimas. Ketiganya tidak bisa melawan. Setelah menyekap ketiga anak itu, pria itu menali badan mereka dan membawanya ke suatu tempat.
Sedangkan Bu Andin menyeret tubuh Fatma, Asmara, dan Andi. Keduanya tersenyum dengan sangat puas. Senyum kepuasan akan dendam yang terbalas. Sebentar lagi, Trilo akan bangkit dan membuatku menjadi dukun santet paling sakti di jagat ini, ucap sang pria sambil tertawa. Itu urusanmu. Urusanku hanya melihat mereka mati. Seperti apa yang telah mereka lakukan kepada Irwan, anak-anak manja ini. Dan si tua bangka ini serta parasit harus musnah dari muka bumi, sahut Bu Andin. Keduanya tertawa lepas, layaknya seorang psikopat berhasil mendapatkan korban. Dendam membara yang Andin pendam telah terbakar. Ia tidak rela kehilangan suaminya Irwan yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Irwan suaminya meninggal setelah ditabrak mobil saat akan membeli obat untuk anak-anak panti yang sakit. Bu Fatma perlahan membuka matanya. Ia melihat Andin tengah berdiri menatapnya dengan menyilangkan kedua tangan di dada. Kemudian ia melihat seorang pria tua yang tengah duduk menyila sambil komat-kamit mantra. Ia berusaha bangkit, namun tangan dan kakinya telah terikat. Bu Fatma kemudian melihat ke sekeliling. Sebuah tempat yang lumayan besar dengan beberapa pintu merah mengelilinginya. Ada sebuah lingkaran di tengah-tengah ruangan tersebut. Apa salah mereka, Andin, sampai kamu tega membunuhnya dan menyiksa? Tanya Bu Fatma. Bodoh. Harusnya setelah aku lakukan ini semua, kalian sadar. Kalian telah membunuh suamiku. Dan aku harus ikhlas. Tidak. Tidak akan bisa ikhlas kecuali kalian merasakan apa yang aku rasakan. Semua ini bukan salahku. Karena sikap manja kalian, suamiku mati mengenaskan. Dan sekarang saatnya kalian menyusul mereka di neraka, ucap Bu Andin dengan dingin. Tangan Mbah Darmijo meraba-raba pinggiran sajen yang terbakar di depannya. Sesekali menaburkan sesuatu di sesajen. Jin setan penghuni neraka, kami memanggilmu. Setan penyebab maut Trilo, bangkitlah. Seketika suara gemuruh mulai terdengar. Lingkaran di tengah ruangan tiba-tiba bergetar, perlahan retak dan terbuka. Sebuah sinar berwarna merah kecoklatan keluar dari sana, disusul dengan suara erangan yang benar-benar mengerikan. Erangan sekaligus membangunkan anak-anak panti yang sedari tadi tidak sadarkan diri. Anak-anak panti yang melihatnya sangat ketakutan. Mereka dihadapkan dengan pemandangan neraka. Mata mereka membelalak, kecuali Reza dan April yang masih tidak sadarkan diri. Sebuah tangan raksasa muncul dengan cairan yang menempel di tangannya. Perlahan, tangan itu keluar sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, sesosok setan dengan darah dan serangga yang mengelilinginya. Akhirnya kamu bangkit, seru Mbah Darmijo. Makhluk tersebut hanya menunduk. Kemudian Mbah Darmijo mulai komat-kamit mantra sambil menaburkan sajen di depannya. Ia mengambil keris dari bagian belakang bajunya dan mendekatkan keris tersebut ke dekat sesajen. Makhluk itu mulai mendongak. Sedikit demi sedikit, matanya yang merah menyala serta wajahnya yang menyeramkan mulai terlihat. Wajahnya hitam seperti arang, matanya merah seperti darah, dan sayap kelelawar di punggungnya, serta kepala yang botak dan tubuhnya yang kurus. Makhluk itu adalah salah satu anak dari iblis, Trilo, setan yang menguasai kekuatan ilmu hitam. Mbah Darmijo mulai membaca mantra. Bu Andin mengeluarkan sebuah kalung dengan 11 boneka putih yang lehernya terdapat rambut. Mbah Darmijo terus membaca mantranya hingga ia melemparkan sesuatu ke dalam sajen, dan kemudian makhluk tersebut berteriak. Setelah itu ia berjalan menghampiri anak-anak panti. Tangannya menunjuk ke arah Riri. Seketika tubuh Riri kemudian melayang di udara.
Perlahan, tubuh Riri mendekat ke arah makhluk mengerikan itu. Makhluk itu sedikit membuka mulutnya. Seketika itu juga wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Riri dicekik oleh makhluk itu. Mbah Darmijo terus membaca mantra-mantranya. Riri yang kesakitan terus berusaha berteriak. Namun cengkraman setan itu terlalu kuat, melukai leher Riri dan kemudian darah mulai mengalir dari lehernya. Bu Fatma menangis. Ia takut dan bingung. Sedangkan Andin terus tersenyum bahagia melihat semua anak panti tersiksa dengan neraka yang ia ciptakan. Makhluk mengerikan itu kemudian menghampiri April. April yang masih lemas tidak berdaya hanya menunduk tanpa memperdulikan keberadaan makhluk mengerikan itu. Lehernya dicekik, badannya terangkat ke udara. Bu Fatma hanya bisa berteriak histeris sambil menangis, memohon agar Andin memaafkan semua anak-anak panti. Sedangkan Asmara, ia terus berusaha membuka ikatan borgol, talinya sudah mulai sedikit rusak. Dimas kemudian menatap makhluk mengerikan itu. Amarah Dimas semakin tidak terpendam. Ia seakan ingin menghabisi makhluk itu. Begitu juga Bu Andin. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama Dimas. Ketika menoleh ke sebelahnya, terlihat bayangan sepasang kekasih yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Maafkan kami tidak bisa menjagamu dengan sepenuh hati. Dimas mulai menitihkan air mata. Kemudian bayangan orang tua itu berlari menghampiri makhluk mengerikan. Seketika makhluk itu terdorong oleh bayangan orang tua Dimas. Mbah Darmijo sontak terpental hingga tidak sadarkan diri. Bu Andin mulai panik. Asmara yang menyadari hal tersebut seketika langsung membuka ikatan borgol dengan tangan sekuat tenaga, menghampiri Bu Andin dan memukul wajahnya dengan sekuat tenaga, menendangnya, dan setelah itu Andin terkapar. Ia kemudian pergi meninggalkan Bu Andin, menghampiri anak-anak panti. Setelah melepas semua ikatan anak-anak panti, tiba-tiba tubuh Asmara mengambang ke atas udara, lehernya tercekik. Terlihat Bu Andin menggenggam sebuah boneka berwarna putih dan mengangkatnya ke udara. Mati kau Asmara. Andin melempar tubuh Asmara ke tembok hingga membuat Asmara tidak sadarkan diri. Dimas menatap Asmara tersungkur lemas tidak berdaya. Matanya berkaca-kaca, menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Tiba-tiba Dimas menoleh mendengar seseorang menyebut namanya. Pak Badri. Bayangan Pak Badri berdiri tepat di ruangan sebelahnya, bersama dengan Sania dan juga Arji, menatapnya dengan senyuman. Mereka bertiga kemudian menunjuk tubuh Mbah Darmijo yang tidak sadarkan diri. Terlihat di lehernya 2 boneka putih menggelantung. Dimas kemudian mencoba merangkak mendekati tubuh Darmijo, mengambil boneka tersebut. Andin kembali mengangkat bonekanya dan membuat tubuh Asmara kembali mengambang di udara. Kau seharusnya ikut bersama bapamu. Lagi-lagi Andin menghempaskan tubuh Asmara hingga menghantam tembok dengan keras. Andin kemudian membuang boneka itu dan mengambil sebuah kunci dari saku bajunya. Bu Andin melepaskan borgol Bu Fatma. Ia mengangkat dagu Bu Fatma hingga keduanya berhadap-hadapan. Namun tiba-tiba tubuh Bu Andin melayang ke udara. Ia memegang lehernya sambil melotot ke arah Dimas. Dimas terus menggigit kepala boneka itu dan menariknya dengan gigi. Terlihat Bu Andin mulai mengeluarkan semua urat. Sedikit demi sedikit lehernya mulai panjang. Dimas terus menarik kepala boneka tersebut dengan geram. Rasanya dendam seakan terbalas. Sebuah kepala wanita penuh darah terjatuh layaknya kelapa. Kepala Bu Andin putus dari leher, seperti karet yang ditarik. Dimas kemudian membuang bonekanya ke dalam kobaran api beserta pasangannya. Setelah itu,
di tubuh Bu Andin dan Mbah Darmijo mulai terbakar. Dimas kemudian berjalan membantu Asmara dan Bu Fatma berdiri. Kemudian membantu semua anak-anak panti yang lainnya untuk berdiri. Mereka bangkit dan meninggalkan rumah itu. Semuanya berjalan pelan dari rumah tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil keluar. Si jago merah mulai melahap rumah itu. Satu persatu komponen rumah mulai hangus. Bu Fatma dan Asmara mencoba berteriak meminta bantuan kepada warga setempat. Warga mulai berdatangan membantu semuanya. Mereka dibawa ke rumah sakit. Malam itu adalah malam kutukan. Malam lahirnya sebuah ilmu. Ilmu gaib teluh. April menyiapkan beberapa piring, dibantu Riri yang membawa nasi serta sendok di tangannya. Keduanya meletakkan di atas sebuah meja kecil dan berjalan menuju dapur. Di dapur terlihat Asmara dan Bu Fatma telah memasak dengan wangi yang sangat harum. Kini mereka tinggal di sebuah rumah di pusat kota. Semuanya kemudian makan bersama, mengambil lauk dengan canda dan tawa tercipta hari itu. Rasanya sangat bahagia. Mereka sudah lepas dari bayang-bayang teror mengerikan 2 tahun lalu. Mereka mulai bisa tersenyum kembali. Kehangatan panti asuhan yang hilang kini kembali. Benar-benar kembali. Mereka akhirnya bisa tertawa setelah apa yang telah mereka lewati. Neraka akan senantiasa bersemayam dalam diri sang pembunuh. Tamat.